Bapak Ibu sudah diselamatkan, betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sudah diselamatkan? Amin ya. Bapak Ibu sudah diselamatkan. Kalau begitu, aman dong? Aman? Oh belum tentu. Aman dong? Aman, harusnya aman. Oh sudah diselamatkan kok udah. Apalagi yang mau dicari? Sudah, tinggal berarti kalau gitu Bapak Ibu tinggal tidur-tidur di rumah, nyantai-nyantai, menikmati masa penantian. Setuju? Enggak ya. Jadi Bapak Ibu bisa hidup sembarangan tidak? Bisa hidup seenak-enaknya enggak karena Bapak Ibu sudah diselamatkan? Tidak ya? Setuju ya? Bapak Ibu harus jaga hidup Bapak Ibu tetap baik gitu kan? Pertanyaannya buat apa? Mengefek. Wah, Bapak Ibu pernah dengar sebuah ajaran tentang kasih karunia yang berlebihan? Pernah dengar Bapak Ibu? Jadi ada orang-orang Kristen berkata, apalagi sebagian besar, bukan sebagian besar ya, saya meyakini bahwa keselamatan itu tidak hilang. Bapak Ibu setuju? Keselamatan itu tidak bisa hilang? Wah, itu saya pernah berdebat sampai jam 4 pagi. Karena saya mempertanyakan tentang keselamatan itu bisa hilang atau tidak bisa hilang. Nah, akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa keselamatan tidak bisa hilang dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu kan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan keselamatan itu bukan barang murah gitu loh. Kalau saya punya harta yang luar biasa, yang baik, yang berharga sekali, kemudian saya tahu bahwa orang itu akan menghilangkan harta saya ini, saya kasih enggak harta itu? Saya pasti tidak akan kasih gitu kan. Jadi kalau Tuhan itu Maha Tahu dan kemudian Dia kasih saya keselamatan dan kemudian saya hilangkan, yang kasihan siapa? Tuhannya. Karena Tuhan Maha Tahu gitu kan. Wah, itu buat saya keselamatan enggak bisa hilang itu harga mati. Dari pandangan Tuhan. Oke ya. Tapi dari pandangan manusia, ada yang tahu nggak? Bapak Ibu udah dikasih keselamatan belum? Nah itu dia itu, hanya ibu bapak yang tahu gitu kan. Karena besok ada apa nggak tahu. Bapak Ibu sekarang melihat banyak orang yang berdiri di atas mimbar begini berkata Yesus Tuhan. Besok pagi udah nggak di sini, di tempat yang lain. Bapak Ibu lihat, tuh dulu dia bilangnya keselamatan ada, kok sekarang nggak ada, hilang, nggak hilang. Mungkin memang belum diberi. Waduh kok nggak diberi bagaimana ini? Nah Bapak Ibu perlu perhatikan. Apa yang sedang Bapak Ibu lakukan hari-hari ini? Apakah Bapak Ibu sudah memiliki keselamatan atau belum? Bagaimana membuktikannya? Bagaimana mengetahuinya apakah Bapak Ibu punya keselamatan? Kemarin kita sudah bicara. Bukti keselamatan itu adalah apa Bapak Ibu? Ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup Bapak Ibu. Dan buktinya apa? Ada buah roh yang akan muncul dari Bapak Ibu. Ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu diusahakan atau muncul sendiri Bapak Ibu? Muncul sendiri. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi itu nggak dibuat-buat, nggak direkayasa sehingga muncul. Tetapi itu jadi kok bisa ya? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena bukan kekuatan kita dan bukan karena kita. Nah jadi kalau begitu saya selamat atau tidak selamat? Itu perjuangan Bapak Ibu. Apakah Tuhan sudah memberi buat Bapak Ibu hari ini? Sudah. Oke, dibuktikan. Nah kalau begitu selamat beres dong. Kita nggak perlu berdebat lagi. Selamat nggak selamat ini nggak ada omongan di sini ya. Setuju ya Bapak Ibu ya, semuanya bicara tentang selamat. Semuanya masuk surga. Oke, beres. Masuk surga. Yakin Pak masuk surga? Saya yakin, nggak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin masuk surga? Oke, sip. Berarti kita sudah sama, nggak perlu diperdebatkan lagi keselamatannya. Kalau begitu ngapain Pak saya harus hidup baik? Kalau saya sudah selamat, saya sudah punya surga, kenapa saya harus hidup baik? Kenapa saya harus menjaga segala sesuatunya? Oke, baik. Bapak Ibu mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan baik. Oke. Jadi kalau begitu, apa yang akan Bapak Ibu dan saya hadapi? Ada tahta pengadilan Kristus. Wah, berarti saya diadili dong, Pak. Pertanyaannya apa yang diadili? Apa yang akan dinilai dari Bapak Ibu Saudara dan saya? Nah, di dalam kekristenan Bapak Ibu akan bertemu dengan dua jenis pengadilan. Yang pertama itu adalah namanya pengadilan tahta putih. Di akhir bulan ini atau di awal bulan depan kita akan bicara tentang tahta putih. Yang saya akan bicarakan itu bukan tahta putih. Kenapa? Karena tahta putih itu bukan buat kita, tapi buat orang-orang non percaya atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ada tahta putih. Tetapi kita akan masuk di dalam namanya tahta pengadilan Kristus. Bahasa aslinya itu adalah bema. Jadi Bapak Ibu Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu akan menghadap tahta pengadilan Kristus yaitu bema. Nah, apa itu bema? Bema itu bukan Bapak Ibu masuk neraka atau masuk surga. Tetapi bema itu seperti podium, karena Bapak Ibu dan saya menyelesaikan sebuah pertandingan, maka Bapak Ibu dan saya akan terima apa? Reward. Bapak Ibu akan terima hadiah. Jadi status Bapak Ibu itu pasti masuk surga, selesai. Tetapi yang membedakan nanti adalah Bapak Ibu akan terima reward. Itu yang disebut dengan bema. Jadi ketika Bapak Ibu nanti diangkat di rapture, ketemu Tuhan di awan-awan, maka Bapak Ibu dan saya akan masuk tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu akan terima mahkota atau tidak terima mahkota. Nah, itu yang paling mengerikan buat saya. Bapak Ibu kalau lihat saya, Bapak Ibu pasti bilang, wah kalau Pak Pendeta mah bisa dapat 5 mahkota begitu. Bayangkan Bapak Ibu kalau nanti saya di sana nggak dapat mahkota, Bapak Ibu lihatnya gimana coba? Pak Pendeta nggak dapat apa-apa. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ngeri kan? Itu sebabnya Paulus berkata, saya juga berusaha setengah mati, jangan sampai saya juga ditolak. Saya juga sedang berusaha, saya sudah hidup sebaik mungkin, saya mengatur hidup saya sekuat tenaga saya, untuk saya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena satu kali kelak, saya akan menghadap bema. Apa yang diuji Bapak Ibu? Pekerjaan Bapak Ibu. Nah ini dia, mari kita buka 1 Korintus pasal 3. Oke, pasal 3, 10 sampai yang ke-15 ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar itu dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pengerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi, ayat ini berkata, bahwa Bapak Ibu dan saya, segala sesuatu yang Bapak Ibu dan saya kerjakan hari ini, satu kali kelak akan diuji dengan api. Wah itu ya Bapak Ibu ya. Menjadi pertanyaan, kalau gitu apa itu api Pak? Gitu. Bapak Ibu pernah dengar konsep purgatori? Pernah Bapak Ibu dengar konsep purgatori? Oke, apa itu? Api penyucian gitu ya. Jadi konsep purgatori itu begini, sebelum Bapak masuk ke surga, Bapak Ibu akan masuk ke api penyucian. Kalau Bapak Ibu bisa lolos dari penyucian, Bapak bisa masuk surga.
Kalau Bapak Ibu nggak bisa lewati purgatori, berarti Bapak Ibu masuk neraka. Kalau orang Kristen meyakini konsep tentang purgatori, buat apa Tuhan mati buat Bapak Ibu Saudara? Kalau dia sudah menebus Bapak Ibu Saudara, berarti harusnya selesai. Kalau begitu, apa itu api yang akan menguji Bapak Ibu? Oke, menjadi menarik Bapak Ibu kalau api itu adalah purgatori, itu tidak sesuai dengan kenapa Yesus harus mati buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada juga yang berkata bahwa kalau begitu, api ini adalah ujian hidup Bapak Ibu hari-hari ini. Begitu ya. Bapak Ibu bekerja, terus kemudian Tuhan kasih kesulitan, bukan kasih, izinkan kesulitan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu membuktikan iman Bapak Ibu, begitu kan? Bapak Ibu lewat, berarti saya membangun dari emas. Kalau ini yang dipakai, nggak masuk akal juga. Kenapa? Karena bema itu terjadi setelah Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan di awan-awan, begitu kan? Berarti api itu bukan ujian. Kalau begitu api itu apa Bapak Ibu? Kalau begitu apa api itu? Nah, mari kita buka di dalam Wahyu pasal 1 ayat 14 Bapak Ibu. Oke, kita akan baca bersama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Kepala dan rambutnya putih bagai bulu yang putih mata. Dan matanya bagaikan nyala api. Ini siapa Bapak Ibu? Ini Yesus, betul ya? Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menghadap tahta pengadilan Kristus, semua pekerjaan Bapak Ibu akan kelihatan. Kalau sekarang kan Bapak Ibu nggak ada yang tahu. Bapak Ibu tahu saya berdiri di sini kenapa? Saya cari ketenaran? Mungkin bisa. Saya cari penghidupan? Mungkin bisa. Bapak Ibu tahu? Nggak tahu. Tapi ketika nanti saya menghadap Kristus, waktu dia lihat saya, dia tahu saya Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selesai. Api itu membuat pekerjaan saya kelihatan. Waktu Tuhan menatap saya dengan kemampuan menghanguskan begitu, saya nggak bisa berlindung dari apa-apa Bapak Ibu. Mau bilang apa? Kamu kemarin nyari penghidupan kan? Wah iya. Kamu nyari ketenaran kan? Supaya orang lihat kamu kan? Supaya kamu kelihatan hebat kan? Hari ini Bapak Ibu bisa saya tipu. Tapi ketika saya menghadap bema tahta pengadilan Kristus, saya tidak bisa menipu. Kenapa? Karena mata Tuhan itu bagaikan nyala api yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu hari ini bisa menipu istri, suami, anak, menantu, mertua. Siapa saja Bapak Ibu bisa tipu dengan kehidupan Bapak Ibu yang Bapak Ibu bungkus sedemikian rapinya. Tapi satu kali kelak, Bapak Ibu akan berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa yang namanya Kristus. Yang matanya bagai nyala api. Bapak Ibu mau bicara apa? Tuhan saya udah melayani Tuhan loh. Tuhan tahu kok apa yang di hati Bapak Ibu. Tuhan saya udah begini-begini. Tuhan tahu kok, nggak usah bicara. Tuhan tahu. Jadi kalau itu terjadi dan pekerjaan saya dari jerami, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak punya upah. Artinya nanti miskin, kin. Tapi kan di surga Pak. Tapi termiskin di surga. Wah, kan begitu kan nggak dapat upah Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak apa-apa lah Pak, saya dapat upah. Yang penting masuk surga. Ya kalau mentalnya seperti itu ya bagaimana ya gitu kan. Tapi kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja, Bapak Ibu pengen dapat upah yang besar nggak? Pengen kan? Ada nggak yang bilang sama bos Bapak Ibu bilang gini, bos, nggak usah banyak-banyak lah, yang penting saya bisa makan sehari 3 kali. Cukup lah, udahlah, nggak perlu UMR, yang penting pokoknya saya hidup 3 kali sehat, udah cukup. Ada begitu? Enggak kan? Bapak Ibu pengen ganti mobil, Bapak Ibu pengen punya rumah yang lebih besar, pengen melakukan segala sesuatunya kan?
Pertanyaan Bapak Ibu kesini buat apa? Bapak Ibu juga pengen diberkati kan, pengen hidup wah begitu kan? Nah apakah nanti Bapak Ibu di surga, Bapak Ibu nggak pengen seperti itu? Bapak Ibu pengen bener miskin di surga? Nggak apa-apa Pak. Ya udah itu terserah Bapak. Kalau Bapak Ibu mau kaya, ya ayo. Ayo bangun pekerjaan Bapak Ibu dengan apa? Dengan emas, dengan permata, jangan dengan jerami. Ayat ini dimulai dengan ayat sebelumnya di pasal 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan berikutnya itu. Nih, jadi ternyata di dalam Korintus itu terjadi perselisihan. Dan aku, ayat yang pertama ya, 1 Korintus 3 ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa hidupmu secara manusiawi. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, Apolos, berarti ada perpecahan di sana, berarti ada hal yang sedang mereka cari. Ketika Bapak Ibu melayani dan kemudian Bapak Ibu tidak dihargai, dan Bapak Ibu berkata begini, wah capek-capek Pak, saya pelayanan Pak, nggak dihargai Pak. Kalau Bapak Ibu mau dihargai, selesai apa itu? Oke, mari kita hargai bersama-sama. Oh terima kasih sudah pelayanan, selesai gitu. Padahal Tuhan nggak suka. Misalkan ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu namanya jerami. Manusia duniawi. Wah kalau begitu bagaimana Pak? Jadi jangan mengharapkan apresiasi dari manusia ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Bapak Ibu melakukan sebuah pelayanan? Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan atau tidak? Waduh. Apakah kalau saya melakukan dosa itu berarti tidak mengenal Tuhan? Wah, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sering nggak bilang sama anaknya begitu? Kamu baca Alkitab, kalau nggak masuk neraka kamu. Pernah begitu nggak Bapak Ibu? Kamu baca Alkitab, kalau nggak diberkati kamu. Pernah begitu Bapak Ibu? Jadi Tuhan tuh rasanya punya taring dan monster yang mengerikan begitu, yang kalau Bapak Ibu salah gigit gitu ya, wus gitu. Apakah begitu? Apakah Tuhan itu sekejam itu Bapak Ibu? Tuhan itu baik atau kejam Bapak Ibu? Wah kalau begitu Bapak Ibu nggak ke gereja, diberkati nggak Bapak Ibu? Wah ngapain saya ke gereja Pak, mau pagi-pagi belum bangun, wah panjang begitu kan? Pertanyaan Bapak Ibu kenal Tuhan? Tidak. Mengenal Tuhan itu berarti Bapak itu mencintai Tuhan. Kalau mencintai Tuhan itu nggak usah dibangunin, bangun sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Nih, ada yang suka nonton bola, tanpa disuruh jam 4 bangun. Tapi kalau suruh sekolah, ayo bangun, antar dulu lah. Tapi kalau ada bola, jam 4 bangun nggak? Bangun. Kamu kok bisa bangun nonton bola? Kenapa? Karena hati kan? Betul nggak Bapak Ibu? Wah saya mau nonton bola jadi sudah siapin segala sesuatunya. Wah, kalau hari Minggu disiapin ya Bapak Ibu? Buru-buru sampai di gereja, waduh sepatu saya ketinggalan. Jadi pakai sendal, nggak apa-apa lah Tuhan kan tahu hati. Ya nggak gitu juga kan ya Pak, Bu. Disiapkan, kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya sedang melakukan dengan hati. Ini yang disebut dengan membangun pekerjaan Bapak Ibu dengan apa? Dengan emas, permata, dan itu diberikan buat Tuhan. Jadi, nanti bilang aja sama anak-anaknya kalau nggak bisa dibangunin. Berarti kamu nggak mencintai Tuhan. Tinggal pergi gitu. Mati masuk neraka. Nanti kamu termiskin di dunia, termiskin di surga kamu gitu.
Begitu kah? Enggak Bapak Ibu, jangan ditakut-takutin. Tapi mari kita membangun konsep pikir kita yang benar. Bahwa saya ke sini itu karena saya mencintai Tuhan. Saya melakukan pekerjaan ini karena saya mengasihi Tuhan. Jadi enggak usah dibuat macam-macam Bapak Ibu melakukannya. Kenapa? Karena satu kali kelak pekerjaan Bapak Ibu akan apa Bapak Ibu? Diuji. Itu sebabnya saya juga ngeri-ngeri sedap ini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu besok ketemu di sana, Pak Yosi gitu kan. Kok Bapak cuma satu mahkotanya? Waduh Pak, apa saya nggak seperti kebakaran Pak? Itu yang disebut dengan apa? Kamu diselamatkan tapi seperti dalam apa? Nah makanya sebetulnya yang paling berat itu tugasnya adalah saya kan. Makanya saya nggak pengen pakai jas Bapak Ibu. Karena ini berat banget Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ketemu di saya salaman begini. Kok nggak ada mahkotanya kemana Pak? Kan itu berat banget buat saya kan. Di saat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin di sini nggak pernah kelihatan, nggak pernah muncul, tapi setia melayani Tuhan, nggak pernah dilihat orang. Wah kasih sana kasih sini membangun semuanya. Wah pokoknya tolong. Wah begitu nggak kelihatan nggak kedengeran. Di saya mahkotanya 4 Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin pendeta-pendeta besar itu belum tentu juga mahkotanya 5. Mungkin saya mahkotanya juga cuma itu sebabnya saya sedang berjuang. Mari kita berjuang bersama-sama. Kalau saya lemah, Bapak Ibu yang nyenggol saya. Ayo Pak, semangat lagi Pak. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan teman-teman yang lagi lemah, senggol dong. Dan bilang bagaimana? Ayo mau mahkota berapa? Enggak mau mahkota, mau termiskin di surga. Ya itu pilihan. Oke, sekarang kalau begitu apa sih mahkotanya? Next, boleh. Mari kita lihat mahkotanya. Mahkotanya enggak seperti ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi di dalam Alkitab itu ada 2 mahkota. Ada Stefanos dan ada diadema. Yang akan Bapak Ibu dan saya peroleh itu namanya Stefanos. Yang dipakai raja itu namanya diadema. Apa itu Stefanos Bapak Ibu? Stefanos itu kalau bapak-bapak dulu lihat Athena atau Olimpiade di Athena itu kalau menang itu dikasih apa? Daun itu loh. Nah itu namanya Stefanos. Dulu zaman saya kecil, jadi kalau saya di rumah nenek saya itu kami buat mahkota itu dari daun nangka. Nah itu namanya Stefanos. Saya dan bapak-bapak akan terima namanya Stefanos. Nah ada 5 mahkota Bapak-Bapak. Yang pertama ada mahkota abadi, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota sukacita dan mahkota kemuliaan. Ada 5 mahkota Bapak Ibu. Kita akan lihat satu-satu. Mari kita lihat di mahkota abadi. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 25. Oke, mahkota abadi gitu ya. 1 Korintus 1:9-25 nanti Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian itu bicara tentang disiplin rohani. Jadi kalau Bapak Ibu mampu menundukkan kedagingan, menjaga fokus perlombaan iman, maka Bapak Ibu akan mendapat mahkota abadi. Jadi Bapak Ibu misalkan begini nih Bapak Ibu. Gak boleh mencuri, Bapak Ibu bertahan. Wah gak mencuri lah, jujur, pokoknya jujur begitu. Mati-matian jujur. Bapak Ibu akhirnya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu dapat mahkota apa? Abadi. Enggak ngerokok. Wah saya enggak ngerokok. Mati-matian sampai jungkir balik itu enggak ngerokok. Bapak Ibu dapat apa? Mahkota abadi. Mengendalikan diri itu Bapak Ibu dapat mahkota abadi. Yang kedua mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Ini kalau Bapak Ibu mau ke gereja terus diledekin temennya. Yah. Orang suci loh, ke gereja loh. Nah, Bapak Ibu dianiaya karena Bapak Ibu jadi orang Kristen. Bapak Ibu dapat perlakuan tidak adil karena Bapak Ibu orang Kristen. Tapi Bapak Ibu tetap Kristen, maka Bapak Ibu dapat apa? Mahkota kehidupan. Wah berarti saya udah dapat 2 Pak. Pertahankan. Oke, terus yang ketiga.
mahkota kebenaran. Nah, mahkota kebenaran itu adalah kalau Bapak Ibu menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan kapan ya datang ya, Tuhan kapan ya datang ya. Wah, ini kayaknya paling susah nih. Kenapa susah? Karena Bapak Ibu jangan datang dulu dong, jangan. Padahal ayat ini berkata, Bapak Ibu dapat mahkota ketiga, mahkota kebenaran kalau Bapak Ibu merindukan kedatangan Tuhan. Jadi itu kalau Bapak Ibu bertuhan datang dong, Tuhan datang dong. Nah, Bapak Ibu dapat mahkota kebenaran. Yang ketiga, mahkota sukacita. Ini kalau Bapak Ibu menginjili, Bapak Ibu. Bapak Ibu menginjili, membawa jiwa. Bapak Ibu dapat mahkota sukacita. Nah, yang terakhir minta maaf ya Bapak Ibu, minta maaf. Yang terakhir itu limited edition. Wah, ini limited edition ini Bapak Ibu. Karena ini ada mahkota kemuliaan. Ini untuk gembala. Waduh, maaf ya Bapak Ibu, limited edition ya Bapak Ibu ya, limited edition. Wah Pak, enggak adil. Kalau nggak mau adil, Bapak Ibu jadi gembala. Loh, kan begitu. Jadi mahkota terakhir ini, mahkota spesial untuk para hamba Tuhan, gembala. Karena dia mengembalakan Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu mengenal Tuhan. Ada upah istimewa yang diberikan Tuhan yaitu. Jadi seandainya nanti saya dapat semua mahkota, Bapak Ibu juga semua mahkota, minta maaf Bapak Ibu tetap menang saya. Aduh, ini yang menakutkan nih Bapak Ibu nih. Ini benar-benar menakutkan Bapak Ibu. Saya bisa ngomong begini, saya bisa ketawa-ketawa. Nanti ketemu Tuhan dengan mata yang seperti api begitu. Saya mau ngomong apa Bapak Ibu? Ya Pak Josi ternyata nggak tahan menderita. Kan gitu kan ketahuan Bapak Ibu, kan mahkota saya ketahuan. Mahkotanya kan ini kan semuanya mahkotanya diadema ya, hanya mahkota abadi yang mahkotanya bukan mahkota diadema. Kalau begitu buat apa sih Pak? Wah nanti gaya dong Pak. Wah Pak Yosi punya 5 gaya dong. Ah apaan lu cuma 3 loh. Weh gitu. Kamu berapa kamu? Ah cuma 1 loh. Makanya dulu bener-bener loh, nggak bener-bener loh. Emang bisa begitu Bapak Ibu? Enggak kan. Tidak Bapak Ibu, mahkota nanti nggak buat sombong-sombongan. Oke, jadi kalau gitu fungsinya buat apa? Kalau buat sombong-sombongan buat apa? Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan begini, mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat kami. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk itu dicopotin semua, Bapak Ibu nggak ada artinya Bapak Ibu, dicopotin. Karena kemuliaan hanya buat siapa? Buat Tuhan. Di surga nanti bukan buat sombong-sombongan. Bukan buat gagah-gagahan. Oke, sekarang jadi Bapak Ibu sudah punya mahkota. Oke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu udah punya mahkota. Terus kenapa kalau sudah punya mahkota? Oke, ternyata ini loh Bapak Ibu yang paling penting. Oke, Bapak Ibu kita lihat di Wahyu pasal 19. Di Wahyu pasal 19 itu ada namanya pesta perkawinan anak domba. Oke ya Bapak Ibu ya. Terus mari kita lihat di ayat 19, pasal 19 ayat 8. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah mari kita baca 1, 2, 3. 9. 10. Baik, jadi waktu Yohanes itu diperlihatkan sebuah pertemuan begitu, dan di situ ada orang-orang yang pakai baju lenan apa? Lenan putih. Terus kemudian Bapak Ibu di Alkitab Bapak Ibu ada tanda kurungnya ya. Ada tanda kurung kan, betul kan? Yuk kita baca 1, 2, 3 yang dalam tanda kurung. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari siapa?
Jadi ternyata mahkota Bapak Ibu itu menjadi screening Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam pesta perjamuan, pesta pernikahan, anak domba. Wah, Bapak Ibu ada nggak yang menikah bajunya compang-camping? Nggak ada kan? Itu sebabnya kalau begitu, selamat ya selamat. Wah saya miskin di dunia, miskin di surga aja nggak apa-apa. Weh sabar dulu kalau bapak ibu mau miskin surga, bapak ibu nggak nikmatin ini bapak ibu. Karena bajunya harus apa bapak ibu? Perbuatan baik bapak ibu nih bajunya. Kalau bapak ibu nggak punya berarti bapak ibu nggak pakai. Berarti bapak ibu nggak akan masuk dalam perjamuan. Wah nggak apa-apa pak miskin pak. Ya iya kan berarti miskin berarti nggak pakai baju kan bapak ibu. Malu kan berarti. Itu sebabnya bapak ibu harus hidup bener-bener dong. Nggak peduli mau omongan mau diomongin kayak mau bagaimana. Saya mau ikut Tuhan titik. Saya mau melayani Tuhan titik. Orang seneng sama saya nggak seneng sama saya yang penting Tuhan seneng sama saya. Saya nyenengin Tuhan titik. Kalau bapak ibu nyenengin Tuhan pasti Bapak Ibu nyenengin orang. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, Pak pelayanan capek banget Pak, saya diomongin mulu Pak. Bapak Ibu, ini loh hadiahnya ini. Enggak lah Pak, capek Pak, miskin aja lah. Ya udah ya, udah lo ya. Jadi nanti kalau ketemu saya di surga, jangan komplain ya. Fair ya, saya sudah menyampaikan di sini ya. Nanti ketemu di surga, Pak Yosi nggak ngasih tahu sih. Saya minta Tuhan puterin nih hari ini nih. Sudah saya sampaikan ya, pilihan ada di tangan bapak-bapak dan semua orang kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tahu nggak artinya kalau ada apostrof gitu, ada tanda kurung dalam Alkitab? Tahu nggak bapak-bapak? Bapak-bapak kalau ketemu di Alkitab terus ada tanda kurungnya itu menunjukkan bahwa tidak semua teks asli memuat ayat itu. Gitu kan? Jadi ketika saya lihat ayat ini, saya mikir, ini ayat ini tambahan atau enggak gitu. Lenan halus itu tambahan atau tidak gitu kan? Siapa tahu ini tambahan. Jadi tidak semua teks asli Alkitab itu ada ribuan perkaman, ada ribuan tulisannya itu dan kemudian disusun dibanding-bandingkan begitu dan kemudian disusun jadi Alkitab jadi begini nih. Dan dari tulisan-tulisan itu kalau ada yang berbeda itu dikasih tanda kurung Bapak Ibu. Jadi kok ada tanda kurung itu ada teks-teks yang tidak memuat ayat itu. Tetapi bagian ini menarik Bapak Ibu. Waktu saya cari tahu tentang ayat ini ternyata semua teks ada bagian dalam kurung ini. Pertanyaannya kenapa dikasih tanda kurung Bapak Ibu? Karena Yohanes itu sedang menjelaskan bagian kayak footnote gitu loh. Kan dia bilang begini kan di atasnya kan, kain lenan harus berkilo-kilo putih gitu kan. Kan gak ada kejelasannya kan, Bapak Ibu nanti kain putih kilo-kilo itu apa? Gak ada kejelasannya kan, makanya si Yohanes itu ngasih footnote. Kain putih lenan itu adalah perbuatan baik Bapak Ibu dan saya. Oke, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau milih yang mana nih? Jerami atau emas? Saya tahu pasti jawabannya. Emas kan? Buktikan. Begitu kan Bapak Ibu? Itu yang juga saya harus kerjakan hari ini. Ini bukan tentang Bapak Ibu. Ini juga tentang saya. Saya harus membuktikan. Karena satu kali kelak nanti kita ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu saya nggak pakai ini. Tolong saya dikasih. Enggak lah, Bapak Ibu harus menolong saya. Untuk saya juga bisa sampai garis finish dan memenangkan pertandingan. Saya juga akan menolong Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menyelesaikan garis pertandingan kita masing-masing. Dan kita memperoleh mahkota kita masing-masing. Satu kali kelak. Kita akan ketemu di mana Bapak Ibu? Bema. Apa itu Bema? Tahta pengadilan Kristus. Selamatan gak selamat? Bukan.
itu bagi-bagi mahkota. Ada berapa mahkota Bapak Ibu? Oh, 4 lah buat Bapak Ibu sayang. 5. Kalau Bapak Ibu mau 5, jadilah pendeta. Ada privilege yang Tuhan berikan buat hamba-hamba Tuhan. Ini khotbah buat saya. Hari ini saya bisa bicara. Tapi itu Tuhan menuntut enggak hanya bicara, tapi Tuhan sedang menuntut saya untuk melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Jadi anak-anak muda kalau hari ini yang lainnya dugem. Anak-anak muda kalau yang lain hari ini yang lainnya pada tidur di rumah. Tapi kalian ada di tempat ini. Dan kalian berkata, Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Ini emas permata yang saya berikan buat Tuhan. Tuhan, kiranya yang saya lakukan ini bukan jerami. Mungkin tidak ada yang datang lagi, hanya beberapa orang yang datang, sedikit orang yang datang. Mungkin gereja akan tambah sedikit. Tetapi Bapak Ibu, itulah emas yang sedang Bapak Ibu persembahkan buat Tuhan. Mahkota yang sedang Bapak Ibu bangun buat Tuhan. Dan nanti itu dibalikan ke buat Tuhan. Ditaruh lagi semua mahkota itu jadi kemuliaan buat Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara saya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk mahkota yang Tuhan sediakan buat kami. Mampukan kami untuk membangunnya dengan logam mulia, dengan emas, bukan dengan jerami atau